Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinal islam ya'lu wa la yu'la alayhi. Walhamdulillahilladzi qad an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatan wassalaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala ayatun fi ayatil ukhra wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ghulamin murtahan hatta tabakh fi yawmi sabihi wa yukhlaq wa yusamma. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ayatun kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Pada yang saya hormati Syaibul Bait Bapak Fajri ya, Bapak Fajri beserta istri yang alhamdulillah telah dikaruniai seorang putra ya. Yang mudah-mudahan dengan barokah sholawat, doa, zikir dan harapan orang tua dan harapan kita semuanya, kelak mudah-mudahan ananda akan menjadi anak yang soleh ya, anak yang bermanfaat ya untuk agama, bangsa, negara, umat, lingkungan, khususnya bermanfaat untuk keluarga dan wabil khusus lagi kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Usaid yang memfasilitasi saya hadir, syukur katsiran Ustaz. Bapak Haji yang kesempatan hadir, serta mungkin keluarga dari Pak Fajri yang juga berkesempatan hadir, yang sama-sama Allah cintai dan Allah rahmati. Setidaknya ada 5 keutamaan orang melaksanakan akikah itu. Yang pertama, terkategorikan sebagai abdan syakur, yaitu kelompok orang-orang yang bersyukur. Karena yang tadi saya bacakan di surat Saba ayat 13, wa qalilun, dan sedikit, min ibadiyah, dari hamba-hambaku, asyakur, yang bersyukur kepada Allah. Jadi Allah sendiri menyatakan orang bersyukur itu jumlahnya minoritas. Kira-kira begitu. Kalau dipresentasikan ya namanya minoritas itu ya di bawah 30%, kira-kira begitu. Nah, kenapa saya katakan orang yang akikah terkategorikan orang yang bersyukur? Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, min simati syakur, di antara ciri atau karakteristik orang yang bersyukur itu adalah yunqasimu li ghairihi, yaitu mau berbagi dengan yang lain ya. Berbagi itu artinya mengeluarkan ya. Ya tentu saja Pak Fajri ya melaksanakan walimah ini tentu ada persiapan ini itu dan seterusnya, termasuk mempersiapkan hartanya. Tapi tidak usah khawatir, semua harta yang dikeluarkan di jalan Allah itu tidak hilang, bahkan berkembang minimal menjadi 700 kali lipat. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, termasuk untuk melaksanakan sunnah akikah ini di jalan Allah, itu seperti orang menanam
biji lalu benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkainya ada 100 bulir. Jadi minimal Allah balas semua yang dikeluarkan Pak Fajri oleh Allah 700 kali lipat di akhirat nanti. Jadi tidak hilang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan orang melaksanakan akikah adalah dia telah ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita pahami, definisi sunnah secara sederhana adalah kullu, ya, setiap ma apa saja ja'a yang datang min nabiyyi dari nabi, ya, semua yang datang dari nabi, an qaulihi, baik ucapan beliau, wa fi'lihi, perbuatan beliau, wa takririhi, ataupun takrir atau ketetapan beliau, sesuatu sunnah yang tidak Nabi kerjakan, yang mengerjakan para sahabat, tapi Nabi ittifaq, Nabi setuju. Itu definisi sunnah. Nah, Rasulullah melaksanakan sunnah fi'li, yaitu mengakikahkan cucunya, ya, mengakikahkan cucunya, itu Hasan dan Husain. Maka Bapak Fajri sedang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Apa sih keutamaan orang melaksanakan sunnah Rasulullah? Luar biasa. Kata Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati, ya, ka mujahidina fisabilillah. Jadi orang yang tetap teguh kepada sunnah Nabi di tengah rusaknya tata nilai, ya, rusaknya peradaban manusia, maka dia dikategorikan sama seperti seorang pejuang di jalan Allah. Maksudnya rusak itu adalah banyak orang yang tidak hanya meninggalkan sunnah, bahkan menganggap bahwa sunnah itu sesuatu yang katanya sudah tidak relevan lagi, kira-kira begitu. Buktinya apa? Buktinya, mohon maaf, kita orang Islam mestinya kalau ulang tahun itu syukuran, berdoa kepada Allah. Malah nyanyi-nyanyi, niupin lilin lagi. Lilin udah dinyalain, ditiupin. Kan rada-rada itu namanya. Itu sudah lah. Ada yang bilang lagi katanya, orang yang jenggotan itu rada-rada blow on, makin panjang jenggotnya makin blow on, katanya ada yang ngomong begitu. Ada namanya juga baju gamis itu budaya Arab, cadar muda, seterusnya. Nah, ini kerusakan tata nilai yang bersumber dari masadirul syar'i, yaitu sumber dari syariah Al-Quran dan Sunnah. Banyak yang merusak. Tapi ada orang yang istiqomah seperti sekarang melaksanakan akikah, maka di mata Allah orang tersebut, Pak Fajri dalam hal ini, itu seperti seorang pejuang di jalan Allah. Itu hebatnya. Jadi alhamdulillah kita sama-sama hadir di majelis, di mana majelis ini sedang melaksanakan sunnah Nabi atau ittiba dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan orang melaksanakan akikah itu adalah terkategorikan dia sebagai orang yang bersedekah di jalan Allah. Bersedekah di jalan Allah. Kenapa? Karena tadi hadisnya, kullu, setiap gulamin, anak itu murtahanun, ya, bi aqiqatihi, lahir dalam keadaan tergadai, terhutang, ya, dengan akikahnya, hatta sampai kemudian tatbahu, disembelihkannya fi yaumis sabihi, pada hari ke-7. Kalau tidak sanggup di hari 14 belum sempat hari 21, seterusnya sampai sebelum balik. Wa yukhlaq, lalu yukhlaq itu mencukur rambut. Tadi simbolis, nanti dicukur semuanya. Wa yusamma, lalu diberi nama, sudah diberi nama. Nah, tentu Pak Fajri sudah tahu sunnahnya. Nanti rambut itu akan ditimbang, nanti dikonversi dengan emas atau perak, ya, misalnya setengah gram rambut itu berarti sekitar 400 ribuan atau 500 ribu, lalu disedekahkan fakir miskin. Nah, berarti kategorinya bersedekah di jalan Allah luar biasa. Dan orang yang bersedekah, yang minimal kata Allah di surat Al-An'am ayat 60 itu, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha.
siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka Allah akan balas dia dengan 10, minimal 10 kebaikan. Saya teringat dengan kisahnya Sayyidina Ali, ya, karamallahu wajhah, ketika beliau bertanya kepada istrinya, Fatimah, adakah jatah untuk suamimu ini, jatah makan dan minum sebagainya? Kata Bunda Fatimah, waduh, tidak ada wahai suamiku, ada 6 dirham, ini jatahnya anak kita satu. Kata Imam Ali, kalau begitu berkenankah kalau uang 6 dirham itu abang ambil? Oh silahkan. Dibawa keluar uang 6 dirham, belum kira-kira 300 langkah dari rumah, ada pengemis yang amat sangat kelihatan membutuhkan. Subhanallah, perang batin Sayyidina Ali. Ini ngasih apa bagaimana? Kalau ngasih bagaimana nanti anak saya? Emang mau dibelanjain buat jatah anaknya. Tapi kalau nggak dikasih, ini orang kok kelihatannya melas amat gitu ya, luar biasa. Nah, karena beliau orang soleh, maka beliau menggunakan logika langit. Apa logika langit tadi? Nanja abil hasanati falahu asyur amthaliha. Datang dengan satu kebaikan, Allah minimal balas dengan 10. Mustahil Allah ngantuk, Allah tidur. Ini logika imannya Imam Ali. Diberikan uang itu, mustahil Allah biarkan saya dan keluarga saya. Subhanallah. Pulang lagi beliau. Begitu pulang, istrinya juga sudah tahu. Nah, karena istrinya juga istri yang solehah ya Pak ya. Nah, kalau istri orang sekarang, wah, bawa duit lakinya pulang lenggang kampung, udah serbloon lu laki, beli kasih orang, mungkin gitu. Ini mah enggak. Oh, dikasih orang ya bang, saya pasti pilihnya begitu. Iya Fatimah, nggak apa-apa bang. Barakallah, insyaallah ini menjadi keberkahan. Ini izin lagi Ali pergi, belum sampai 300 meter dari rumah, tiba-tiba ketemu dengan orang yang membawa seekor unta yang begitu kelihatan sehat luar biasa. Lalu dia kenal lagi dengan Imam Ali. Padahal Imam Ali tidak kenal. Lalu dipanggil, ya Abul Hasan, ta'al sini katanya. Antum siapa? Kamu kenal saya? Ah, itu gak penting, yang penting saya kenal antum. Ada apa? Ini saya bawa onta, tolong dong onta saya dibeli. Dalam hati Imam Ali, ya Allah, boro-boro beli onta Pak, uang 6 dirham aja tadi dikasih pengemis. Oh enggak, saya jual sama saya ini bukan jual beli pakai cash, enggak. Ente bayarnya kapan-kapan aja. Yang penting akad dulu antara, yang penting kita sama-sama berdua. Oh begitu, iya. Baik, antum mau jual berapa? Anda jual antum 100 dinar saja, dirham saja. Oh 100 dirham. Baik, hanya semua sepakat ridho. Lalu onta itu bawa ke pasar. Belum nyampe gerbang pasar, ada yang nyegat. Yang nyegat, terpesona. Ya lagu sekarang ya, terpesona. Masya Allah, ontanya luar biasa. Hanya ada yang nawar, singkat cerita, ini saya beri 300 dirham katanya. Masya Allah, terima kasih. Benar antum, benar. Cash katanya. Masya Allah. Ya sudah, karena memang ya ada yang nawar segitu banyak ya. Baik, lalu singkat cerita, jual beli terlaksana. Beliau membawa uang 300 dirham. Tadinya 6 dirham dikasih ke pengemis, spontan dibalas. Beliau belanja ini itu, bawa pulang, lalu sisanya dikasih ke istrinya. Lalu istrinya bilang, barakallahu lana, semoga ini berkah dari Allah ya Pak. Ya. Imam Ali lalu menemui Rasulullah di masjid. Begitu ketemu Rasulullah, Rasul senyum. Ali, labbaik ya Rasul, yang mau cerita ente apa saya? Loh, emang Rasul tahu? Lah tahu katanya. Saya dikasih tahu Jibril katanya. Apa Rasul yang anda tahu apa Rasulullah? Kamu tahu nggak siapa tadi yang nenteng yang jual onta? Nggak tahu ya Rasul. Itu Jibril, disuruh Allah. Masya Allah, Jibril. Terus dia, ente tahu nggak siapa yang beli onta itu? Itu malaikat Mikail. Masya Allah. Jadi saya transaksi dengan 2 malaikat. Iya, karena ente tadi pakainya logika langit, yakin sama Allah. Allah ayat Qur'annya nggak mungkin berdusta. Ya, ini sebuah pelajaran bahwa siapa yang bersedekah maka Allah tidak akan pernah biarkan. Bapak Jadi sekarang telah melaksanakan yaitu sedekah, karena nanti rambutnya akan dikonversi, ditukar, lalu akan disedekahkan. Insya Allah cepat lambat pasti dibalas oleh Allah.
Itu yang ketiga. Yang keempat, apa keutamaan orang melaksanakan akikah itu? Yang keempat adalah silaturahim. Ya, kira-kira gitu ya. Tadi Pak Bajil bilang ya termasuk perkenalan, kira-kira begitu ya. Wasilahnya akikah ya. Sebetulnya akikah itu adalah bagian dari nilai Islam ya, dan ritual-ritual yang ada dalam syariah atau dalam sunnah. Maksudnya pengertiannya adalah orang kalau kumpul ya di majelis-majelis makom-makom yang Allah dan Rasul suka, disitulah silaturahim terjadi. Lebih utama lagi di masjid. Mohon maaf Pak, orang kalau pengen dikenal orang gampang, gak usah kenalan satu-satu lah, sekomplek ribet amat, kenalan satu-satu. Datang aja ke masjid udah. Sholatnya di sop pertama, belakang imam persis. Wah, kita dilihatin semua pasti. Ya, habis sholat biasanya pada salaman, antum siapa ini? Akhirnya sehari, seminggu, sebulan kenal semua. Nah, tapi kalau kita datang ke masjid, ya ada sih yang kenal, tapi kurang resep, kira-kira begitu. Jadi siapa orang yang sering menghadirkan orang-orang masjid seperti ini atau hadir di masjid, insya Allah dia dapat pahala silaturahim untuk dirinya dan pahala mengundang orang untuk bersilaturahim. Nah yang terakhir, keutamaan orang yang akikah itu adalah mengharap kepada Allah melalui doa kita orang-orang beriman agar putra Pak Fajri ini kelak tadi menjadi anak yang soleh. Maka saya pesan betul ke Pak Fajri, di samping doa-doa kita, tapi wiridnya orang tua jangan pernah dilepas, yaitu surat Al-Furqan ayat 74. Robbana wahai Rob kami, hablana anugerahkanlah kepada kami min azwajina pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, kiranya mereka menjadi penentram hati, penyejuk mata, waj'alna dan jadikanlah kami, keluarga kami, lil muttaqina imama, adalah menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu wirid jangan pernah dilepas selama ketika orang sudah jadi orang tua ya. Bapak Fajri kan sudah jadi orang tua ya, walaupun katanya masih agak muda ya. Ustaz juga kayaknya masih bujangan. Jadi itu wiridnya. Tapi kita orang-orang beriman ikut mendoakan. Semakin banyak yang mendoakan, insya Allah semakin ahsan, semakin baik. Tapi wiridnya jangan pernah ditinggalkan. Kenapa? Karena sekelas Nabi Ibrahim saja kekasih Allah berdoa kepada Allah, Robbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan anak itu penegak sholat. Sekelas Nabi Ibrahim minta semua. Maka Bapak Haji juga tadi saya bilang wiridnya Al-Furqan 74 jangan pernah lepas. Insya Allah kalau anak ini dari mulai bayi didoakan orang tuanya, mohon maaf, walaupun nanti rada-rada bangkodik, ujung-ujungnya pasti lempeng, ujung-ujungnya pasti mengangkat martabat dan marwah orang tuanya. Insya Allah itu bisa dibuktikan. Saya kira demikian yang harus saya sampaikan. Semoga pertemuan ini diridhoi Allah, diberkahi Allah, dapat curahan rahmat dari Allah, dan semoga anda sekali lagi ya atas kehadiran kita, doa kita, sholawat kita, bacaan ayat Quran yang kita bacakan menjadi barokah buat anak dan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf dari batin, saya kembalikan ke Ustaz. Terima kasih atas tausiah yang mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan mudah-mudahan menjadi ilmu untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada saya yang terakhir yaitu penutup, saya serahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan min hamdash syakir. Hamdan yafi'u ma yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim mu'adim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya musabbib al-asbab wa ya fatih al-abwab wa ya sami al-aswat wa ya mujib ad-da'awat wa ya qadi al-hajat, iktihajatina, iktihaja Pak Fajri dan istri dan keluarga ya Allah. Waqfina bihalalika haram wa ta'atika maksiatika wa bifadlika amman siwa. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka yusran
ليس بعده عسر ونسألك غنى ليس بعده فقر ونسألك أمنا ليس بعده خوف ونسألك يقينا ليس بعده شك ونسألك عادلا ليس بعده ظلم ونسألك عالما ليس بعده جهل ونسألك عافية ليس بعده مريض اللهم افتح لنا أبواب الخير ولصاحب البيت الله أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب النجاة وأبواب السلامة وأبواب السعادة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرحمة وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعله يا الله أنت باسا ينفجر ولد صالح نافع لنفسه نافع لوالده نافع لوطنه نافع لمجتمعه نافع لدينه نافع لدينه نافع لدينه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, syukurillah, bicara dengan